Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Widillah. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan DFD. Contohnya yaitu DFD pada klinik A. Kita langsung saja. Ini adalah soal ceritanya. Pasien mendaftar kepada operator klinik yang kemudian menginputkan data pasien ke sistem yang dapat dilihat juga oleh dokter. Dokter mendaftarkan namanya ke dalam sistem dan dokter akan membuat rekam medis pasien. Hasil pengecekan kepada pasien yang akan dicetak dan diberikan ke pasien. Data rekam medis pasien tersebut juga akan dilaporkan ke bagian operator. Dari soal cerita ini, saya sudah membuatkan DFD-nya. Yang pertama adalah diagram konteks, yang dimana nantinya akan seperti ini. Nah, diagram konteks ininya adalah ada operator, pasien, dan dokter. Ini adalah sebuah sistemnya. Seperti sebelumnya tadi soal cerita, yang pertama operator akan menginputkan data pasien ke dalam sistem yang nantinya data pasien akan bisa dilihat oleh dokter juga. Begitupun juga dokter akan menginputkan data dokter yang nantinya data dokter tersebut akan dapat dilihat oleh operator. Kemudian setelah dokter memeriksa pasien dan mengeluarkan hasil data rekam medis, nantinya akan diinput ke dalam sistem yang pasien nantinya akan dapat hasil rekam medis hasil dari diagnosa dokter, dan rekam medis dokter pada pasien ini juga akan tercatat menjadi laporan yang akan dilaporkan ke operator. Dan ini diagram konteksnya seperti ini. Lalu kita bisa pecahkan lagi ke dalamnya menjadi DFD level 1, level 0 maksudnya. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah form pendaftaran pasien. Operator akan mengisikan data pasien. Pendaftaran pasien di sini. Kemudian setelah mengisikan, data pasien akan tersimpan di dalam database pasien. Dokter pun melakukan hal yang sama, yaitu mengisikan data identitas dokter ke dalam sistem yang nantinya akan disimpan pada database dokter. Dokter akan membuat rekam medis yang diambil dari database data dokter dan database pasien yang sebelumnya diinputkan oleh operator ke pengisian rekam medis ini. Selanjutnya, data rekam medis disimpan di database. Lalu hasil rekam medis tadi dapat dicetak dan diberikan kepada pasien dan akan dapat dilihat atau dilaporkan untuk operator. Dari diagram level 0 ini kita akan membaginya menjadi 1, 2, 3, bisa dipecah menjadi diagram level 1. Yang pertama 1.1 yaitu pendaftaran pasien. Pertama, operator akan mengisikan data pasien. Sebelum mengisikan data pasien, operator akan mengecek dulu apakah namanya sudah ada terdaftar atau belum. Kalau sudah, berarti tidak perlu mendaftarkan lagi, atau jika belum, maka operator akan menginputkan data pasien yang nantinya akan tersimpan di database pasien dan bisa menampilkan data pasien yang dapat dilihat oleh dokter. Selanjutnya, diagram level 1.2 yaitu 2.1, 2.2 dan 2.3. Ini sama seperti sebelumnya, seperti input pasien. Dokter akan menginputkan data, cek terlebih dahulu ataukah namanya sudah ada atau belum. Jika belum, maka akan menginputkan data diri dokter yang nantinya akan tersimpan di database dan akan menampilkan data dokter di sistem yang akan bisa dilihat juga oleh operator. Selanjutnya, diagram level 1.3 ini adalah diagram untuk form rekam medis yang dimana dokter akan menginputkan
rekam medis atau hasil diagnosa mengambil data pasien yang sedang ditangani dan data dokter, yang nantinya data rekam medis ini akan tersimpan di database data rekam medis. Selanjutnya, dalam database rekam medis ini dapat jadikan hasil rekam medis yang nantinya bisa dicetak kepada pasien, dan juga bisa data rekam medis ini untuk membuat laporan rekam medis untuk operator sebagai laporan. Demikian penjelasan singkat contoh kasus DFD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.